Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan membahas Pi lagi karena seru banget. Tinggal dikit lagi, soalnya mainnya tanggal 14. Mainnya terbuka ya. Dan buat teman-teman yang belum nambang koin Pi, jangan lupa nambang koin Pi di Pi Network. Bisa download di Google Play Store atau App Store dengan kode pendaftaran GWYAP. Untuk menambang Pi Network. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan di like videonya. Kita bahas apa ini saat ini? Bahas tentang hukum, lebih tepatnya hukum sebuah negara. Ya, karena kan banyak yang menganggap bahwa kripto Pi Network, tepatnya kripto Pi Network itu tidak sama dengan kripto yang lain katanya kan, dimana banyak asumsi yang mengatakan bahwa kripto ini menjadi alat tukar atau uang menggantikan uang yang ada di negara. Konsep ini aku coba telaah apa yang terjadi oleh negara ketika memang seperti itu. Apa yang akan terjadi? Apakah negara diam saja atau tidak? Nah, dulu itu ada berita tentang apa ya? Market, bukan market. Market lah, pasar. Bukan pasar, tapi toko yang menjual belikan menggunakan dinar dirham. Dan pada saat itu ketika dia melakukan itu sampai bertahun-tahun, ditangkap, ya. Ini adalah dugaan tindak pidana mata uang. Dari itu inisialnya ZS ya, ditetapkan sebagai tersangka karena ada dugaan membuat dan menggunakan koin dinar dirham dalam pasar muamalah di Depok. Dan dia kena jerat dugaan tindakan pidana pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terus pasal 33 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dan di sini mata uangnya yang undang-undangnya yang pasal 9, barang siapa dengan maksud membikin semacam mata uang atau uang kertas, entah itu mata uangnya sekarang digital atau uang kertas atau berbentuk fisik atau tidak, untuk menjalankan atau menyuruh membayarkan sebagai alat pembayaran, pidana maksimum 15 tahun. Selanjutnya di sini, barang siapa dengan sengaja menjalankan alat pembayaran yang sah mata uang kertas, padahal ia mengetahui atau patut menduga uang kertas itu bukan alat pembayaran yang diakui pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud menjalankan atau menyuruh menjalankan, pidana maksimal 15 tahun. Ini barang siapa semua deh. Barang siapa, terus setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bla bla bla, pasal 33 total, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran bla 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 dan segala macam, pembayaran kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau ya. Terus poin keempat, transaksi keuangan lainnya ya. Nah, kalau yang ayat 1 pasal 33 itu setiap orang, unsur subjeknya adalah setiap orang. Ya. Terus lagi ya itu doang. Jadi pasal-pasalnya itu, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa ini di negara kita, undang-undang tersebut ada di negara kita. Tetapi, Mas, kok kenapa kripto tetap bisa dijual belikan? Indodax boleh, nih aku jual beli kripto di situ boleh. Terus habis itu aku membeli, terus aku menjual kripto di Indodax, ada yang di Pintu, ada yang di Peluang, ya aplikasi Peluang boleh, dan itu dari Bapepti. Nah, ada syaratnya juga Bapepti. 9 negara yang sudah melegalkan Bitcoin itu cuman Amerika, Jepang, Denmark, Korea Selatan, Finlandia, Nigeria, Cina, Ukraina, dan Rusia. Dan Rusia katanya sekarang sudah mau memblokir juga. Cina memblokir. Jadi udah
udah kurang ya, dari beberapa ini sudah kurang dan sudah melarang. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu sebenarnya boleh, tetapi dengan syarat. Nah, syaratnya apa aja? Itu dari Bapepti sudah ada aturannya. Peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Peraturan nomor 3 2019 juga, komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di bursa berjangka. Peraturan nomor 4 adalah ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Terus nomor 5 yang harus kita ketahui, atau Bapepti nomor 5 itu sangat penting untuk kita ketahui, ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, ya, kripto aset di bursa berjangka. Jadi hanya bisa dibeli di bursa berjangka untuk tujuan investasi, ya. Nah, kayak gini. Meskipun demikian, Kementerian Perdagangan Kemendak melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi telah memberikan kepastian hukum soal Bitcoin di Indonesia. Nah, di Indonesia legalitas Bitcoin sebagai alat tukar masih dianggap tidak sah. Bank Indonesia atau BI turut menegaskan bahwa mata uang digital termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, ya. Tapi boleh dijual belikan untuk masalah berjangka. Sejauh ini Bitcoin hanya sebatas komoditi di bursa berjangka sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar. Nah, dari hukum-hukum undang-undang yang ada di Indonesia, yang aku takutkan adalah di sini dari undang-undangnya adalah barang siapa. Barang siapa itu siapapun yang menjual belikan atau menukarkan barang fisik di luar bursa itu akan dijerat hukuman 15 tahun. Jadi kalian sering toh melihat tentang banyaknya yang sudah mau inden mobil, yang ada yang mau penukaran bla bla bla, dan itu di luar bursa yang sudah diakui. Ketika tempat tersebut sudah diendus oleh kepolisian atau hukum Indonesia, itu jelas dan sangat jelas di pasal-pasal undang-undang kita Indonesia melarang dan menangkap. Ya. Jadi yang sudah tersebar saat ini resikonya sangat besar. Jadi resikonya sangat besar karena itu memang dilarang di Indonesia. Nah, sebagai Nicholas Kokalis juga bukan hanya di Indonesia, di semua negara itu memiliki mata uang sah yang sudah berlaku di negara tersebut. Sekarang kalau memang menyebutkan bahwa sebelumnya dikatakan bahwa P-Network akan berbeda dengan cryptocurrency lain yang mungkin banyak yang menganggap bahwa membentuk harga sendiri, tidak seperti blockchain atau kripto lain. Coba kita berlogika. Apakah semudah itu bisa berlaku? Memang dari sisi pioner banyak. Oke. Tetapi negara kita tinggal di sebuah negara dan kita sebagai masyarakat di sebuah negara yang punya otoritas atau legalitas yang jelas dengan undang-undang. Apalagi Cina yang kemarin sudah memblokir namanya blockchain, Bitcoin. Yang nambang aja sudah dilarang di sana. Nah, dan P-Network sendiri adalah orang Cina yang paling banyak. Sekarang, sebagai Nicholas Kokalis yang pasti juga kenal hukum, apakah semudah itu dia akan mengatakan seperti itu? Menurut saya tidak. Kalau memang dia akan melakukan seperti itu, pasti dia tidak akan menunjukkan siapa dia, nama dia siapa, di mana tempatnya, di mana perkuliahannya, intinya siapa dia gitu ya.
Karena ketika melakukan hal tersebut berarti melanggar undang-undang hampir di semua negara. Dan aku memang belum cek masalah negaranya, undang-undangnya seperti apa, di pasal mana. Tetapi Indonesia aja melakukan itu, pasti negara lain juga melakukan hal tersebut untuk menjaga kedaulatan mata uangnya di sebuah negara dan federal, ya. Dan dari sisi keuangan negaranya, nggak mungkin pasti ngeblokir atau malah menangkap orang-orang yang melakukan itu, kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa menangkap bahwa kenapa dia menampilkan dirinya dia sebagai Nicholas Kokalis. Terus abis itu kita menampilkan juga dia menampilkan juga dia pernah kuliah di mana, di Stanford. Nah, ketika seperti itu berarti dia juga mengikuti aturan yang berlaku di sebuah negara tersebut dan sesuai dengan sistem blockchain. Bagaimana menetapkan pasarnya, bagaimana menetapkan angkanya, nilainya, itu harus sesuai blockchain. Kalau ditetapkan sendiri tanpa aturan yang baku dengan liquidity poolnya itu tidak seperti pada umumnya blockchain, sangat rentan sekali negara akan mencari dia. Sangat rentan sekali negara akan mencari dia. Dari sisi ini pun kita bisa mencoba untuk melogikakan, ya nggak mungkin lah kalau dia akan menciptakan mata uang sendiri tanpa di luar negara atau tanpa berhubungan dengan mata uang sebuah negara. Nah, itu yang pengen aku jelasin. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin menjadi penyedia, mungkin vendor, ya, mungkin vendor. Karena kalian bisa terjerat hukum. Karena jelas Bapepti aja mengatakan bahwa harus di dalam bursa. Kalau tidak, ya seperti hukum yang berlaku, intinya itu. Ya, seperti hukum yang berlaku. Dan di negara lain pun juga sama. Nah, kenapa Nicholas aku kembali lagi ke pembahasan, kenapa Nicholas mau menunjukkan dia sebagai pembuatnya? Karena dia juga mengikuti sistem blockchain yang sudah diakui di seluruh dunia. Blockchain itu ada caranya, ada rumusnya, bagaimana menetapkan harga pasar, menetapkan nilai awal, itu ada rumusnya, ada caranya bagaimana itu terjadi. Jadi tidak semena-mena menetapkan harga, tidak. Tapi ada nilai di mana dia harus menggunakan mata uang negaranya atau mata uang yang berlaku di seluruh dunia atau mata uang global yang didampingi oleh koin tersebut. Sehingga akan imbang, dia menggunakan sistem blockchain. Tapi kalau seperti konsensus yang dikatakan atau diberitakan di dalam sosial media seperti di YouTube juga, ya itu berarti melanggar aturan sebuah negara. Dan itu bisa terjerat pasal hukum. Ya. Buat vendor-vendor Indonesia lebih berhati-hati, coba perhatikan namanya undang-undang, karena itu demi kebaikan kalian sendiri, demi kebaikan teman-teman lain juga. Karena ya kalau sudah kena hukum, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk masalah legalitas di negara kita. Semoga bisa dipahami dan semoga ada wawasan lagi tentang ini. Saya Hans Prayoga, tunggu saja Bitcoin di bursa sampai keluar harganya dan kita tetap ikuti aturan negara. Bye bye.